Bagaimana, Kiai? Aku lengah. Diam-diam Mak Lampir mengerahkan ilmu sihir, sehingga aku terkecoh. Oh iya, Kiai. Saya lupa mengingatkan Kiai. Pengalaman saya bertempur dengan Mak Lampir, ya memang begitu. Terus saja saya bertempur. Tahu-tahu saya bertempur bukan dengan si Lampir, tapi dengan tongkat kayu. Ya, saya tidak menyadari kalau si Lampir itu diam-diam menggunakan ilmu sihir. Dia bisa merubah dirinya menjadi tongkat kayu. Jadi, Kiai gagal meringkus Mak Lampir? Dia lolos, dan aku kehilangan jejak. Jadi, apakah masih ada gunanya kita ke atas? Kenapa tidak? Di dalam goa lembah tengkorak, masih ada yang lain yang bisa kita jadikan untuk melacak jejak Mak Lampir. Mari. Tidak berpenghuni? Kalagondang, ini tugasmu. Selidiki gua itu. Baik, Kiai. Kalagondang jadi kodok. Cocok dan pantas sekali. Rindi, kamu harus mendampingi Kalagondang. Bagus, aku senang kalau ditemani siluman cantik. Tidak mau, aku tidak mau berubah jadi kodok. Kamu tidak perlu jadi kodok. Jadilah sesuatu yang mudah bergerak dan tidak gampang ditangkap musuh. Baik, Kiai. Rindi, hati-hati. Mereka berhenti di luar jangkauan batu-batu jatuh. Mereka seperti tahu akan ada bahaya, Pangeran. Apa benar di dalam gua ini ada penghuninya Kalagondang? Mana tahu. Kiai menyuruh kita periksa, ya kita periksa. Kalau ternyata kosong, kita laporkan saja kosong. Jangan, kita periksa dulu di tempat lain. Ayo. Kucing kirinya ada di sini. Ayo Rindi Antika, kita hajar mereka. Jangan, tugas kita hanya menyelidiki dan melaporkan. Kalau kita habisi sekarang,
Kakekmu pasti senang. Ayo rawe-rawe lantas malam-malam utuh. Ayo kita kejar dia. Kita ketemu lagi Sangga Birawa Borokokok. Rupanya kau yang membuat mereka tidak mau masuk ke dalam gua. Heh, pengecut. Kalian semua mau membunuh kami dengan menjatuhkan batu-batu itu kan? Ya. Dan sekarang kau yang menjadi penggantinya. Serbu! Mana Kalagona? Di sana, Kek. Dia bentrok dengan musuh. Mereka banyak sekali. Kalagona bisa celaka. Cepat, bantu dia. Mari dia. Iya, benar. Kita tanya di mana Mak Lampir sembunyi. Baik, Kiai. Lolos, Kiai. Siluman itu sudah saya kejar ke sungai, tapi dia menghilang. Ya sudah, biarkan saja. Sangga Birawa tidak penting bagi kita. Yang penting adalah Mak Lampir. Mari. Lihat nih. Apa? Itu lihat. Kasihan ya, Kang. Nenek itu seperti sedang sakit. Bukan. Kelaparan. Lihat tangannya gemetar. Kita ke sana, Nyai. Yuk. Nek, Nenek mau kemana? Ke rumah cucu Di mana, Nek? di Duku Sinom. Jauh amat. Nenek harus menempuh 15 desa lagi dari sini. Nenek sepertinya tidak ada yang mengantar. Nenek pergi dengan siapa? Sendiri. Ya ampun, sendiri. Iya. Tega amat yang menjadi anaknya. Orang tua seperti ini dilepas sendiri. Nenek sudah makan. Ayo ikut kami, Nek. Kalau Nenek sudah kuat,
Saya antar nanti ke tempat cucu nenek. Anak sungguh baik kepada orang tua. Mudah-mudahan Tuhan nanti memasukkan anak berdua ke dalam surga. Amin. Tunggu di sini, Nek. Saya ambilkan nasi untuk nenek. Terima kasih. Silakan diminum, Nek. Nek, sesudah itu istirahat. Nenek pasti capek dari berjalan jauh. Terima kasih, Nak. Aku jadi merepotkan kalian berdua. Tidak merepotkan. Ini sudah menjadi tugas kami menolong nenek. Apa itu? Bayi? Apa? Bayi menangis. Bayi menangis kan biasa, Nek. Kasihan bayi. Dia pasti sedang lapar. Jauh dari sini. Kira-kira 10 rumah barangkali. Apa yang akan kita lakukan kalau Mak Lampir terlanjur hidup lagi, Kiai? Jangan sampai dia kuat. Apa mungkin kita bisa mencegahnya? Kenapa tidak? Asal kita tidak cepat putus asa dan memohon pertolongan Allah. Puja Durkalameta adalah bayi yang dikorbankan. Jadi, jika mendengar di satu kampung ada yang kehilangan bayi, kemungkinan besar Mak Lampirlah penculiknya. Kita harus menuju ke sana. Benar, apakah ada yang punya pendapat? Mohon bicara, Kiai. Silakan. Karena Puja Durkalameta menggunakan bayi, pasti Mak Lampir pergi ke dusun-dusun untuk mencari bayi yang diperlukan. Betul, pasti itu. Lantas apa pendapatmu? Kita berpencar ke setiap dusun. Jangan berkelompok seperti ini. Setuju. Bagaimana pendapat Kiai? Usul yang bagus. Dengan cara berpencar, dusun yang kita selidiki akan lebih banyak. Jika salah seorang menemukan Mak Lampir, segera memberitahukan kepada setiap orang dari kita melalui Aji Pangrungu dengan Chandra Bayu. Kita bagi sekarang saja, Kiai. Kemana masing-masing dari kita ini harus pergi? Silakan Kiai Ageng yang membagi. Tidak. Kiai yang lebih afdol. Jika aku yang membagi, Andika semua harap mematuhi apa yang aku berikan. Iya. Dan tolong jangan bertanya apa alasanku. Bagaimana? Setuju. Baik. Kiai Ageng Jumantoro ke arah timur. Kiai Basari ke arah barat. Datuk Larang Tapa ke arah utara. Iya. Rindi Antika ke arah selatan. Saya tidak mau sendiri. Saya mau berdua dengan kakek. Rindi, diam. Tidak apa-apa. Rindi Antika, kamu boleh berdua dengan kakekmu. Kalagondang ke arah tenggara. Panglima Kumbang ke barat daya. Sedangkan aku sendiri akan ditentukan oleh Kalbuku. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang.
Tadi lampunya mati. Karena itu saya ganti, supaya tidurnya bisa enak. Desa apa ini, Nak? Desa Karanggetas. Ada apa, Nek? Tidak ada apa-apa. Supaya nenek bisa mengingat bahwa nenek pernah ditolong oleh orang Karanggetas. Kang, Kandarjip. Bangun, Kang. Pintu sudah dikunci belum? Api di dapur matikan saja. Ayo. Por! Por, sini, Por! Kayaknya suara Sidik. Sepertinya dia ketakutan. Cepat, pasti ada apa-apa. Iya, iya. Ayo, Por. Ayo. Kamu lihat bayangan tadi? Sepertinya bukan Sidik. Rambutnya riap-riap, panjang lagi. Kejar, pasti orang jahat. Ayo, ayo. Ya ampun. Sidik, apa yang terjadi? Makhluk siluman. Siluman? Apa maksudmu? Kami temui seorang tadi kenal. Laki-laki atau perempuan? Nenek-nenek. Keranda! 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 Makhluk yang datang belakangan itu, aku yakin bukan manusia. Binatang. Bukan. Jangan-jangan makhluk setan itu. Kita harus cepat ke sana untuk menolongnya. Kita bagi tugas. Kamu lapor Pak Kuwu dan pukul kentongan tanda bahaya. Ada Raja Pati dan kamu tunggu di sini. Menemani aku sampai malam bantuan datang. Kamu, aku menolong orang yang berteriak-teriak minta tolong tadi. Ayo. Mana anakku? Sedang aku keloni, dia tidak ada. Kamu keloni di mana? Di sini. Kami berdua tidur di tempat ini. Waktu aku bangun, dia sudah tidak ada. Minggir, minggir. Minggir, minggir. Ada apa ini? Anakku hilang. Bagaimana, Pak? Bayi Pina hilang dan 4 orang teman saya tewas, Pakku. Nasib 4 kawanmu aku sudah tahu. Mayat mereka sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing. Tapi bayi Pina ini sungguh mengherankan. Siapa yang mengambilnya? Apa mungkin sama dengan orang yang membunuh kawanmu itu? Mungkin, Pakku. Saya yakin pasti ada kaitannya. Ada apa, Kang? Ada bahaya apa? Suara titir itu sangat menakutkan. Raja Pati, 4 orang mati, 1 bayi hilang. Dibunuh siapa? Mana aku tahu. Pak Kuwu sekarang sedang menyelidiki. Tidurnya pulas. Mungkin karena sangat capek ya, Kang? Biar, jangan dibangunkan. Kasihan.
Ini rumah Ki Sutar. Betul. Anak siapa? Saya Indrajit, cucu Nyi Sambung Getih. Ada apa, Nyi? Kamu. Silakan masuk ke sana. Tidak. Biar saya di sini saja. Saya sengaja datang kemari untuk menjemput nenekku. Nenek? Nenek yang mana? Aku. Dia cucuku. Cucuku yang paling gagah. Mau saya bawa nenekku ini. Dan terima kasih atas pertolongannya. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Benar-benar aneh. Bayi Pinah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. 4 peronda yang mati secara mengerikan itu bagaimana, Kang? Pembunuhnya sudah ditemukan? Belum. Padahal Pak Kuwu sudah mengerahkan semua orang-orangnya. Tapi hasilnya kosong. Hilangnya bayi Pinah dan matinya 4 peronda diduga ada kaitannya. Karena kejadiannya di malam yang sama. Benar-benar tidak habis pikir. Dusun kita yang aman kok tiba-tiba jadi begini? Bayi yang hilang. Pertanda mak lampir ada di kampung ini. Aku harus tahu pasti bahwa mak lampir ada di sini. Bagaimanapun, aku harus menemuinya. Nyai? Siapa nama Nyai? Saya, Raswi. Aku sedang mencari seorang nenek yang sedang sakit. Sudah sekian lama dia meninggalkan rumah. Apa Nyai pernah melihat dia berkeliaran di sini? Nenek? Betul. Rambutnya panjang terurai putih. Bajunya hitam dekil dan kelihatan lemah. Ada apa, Bi? Apa kamu pernah melihat seorang nenek sakit yang rambutnya... Pria-pria putih dengan baju jubah hitam dekil? Benar. Adik pernah melihatnya? Pernah. Aku lihat dia dibawa Ki Sutar dan Nyilami ke rumahnya. Nyai siapa? Cuiri. Nenek yang adik lihat itu adalah saudaraku. Aku sedang mencarinya karena dia sedang sakit. Coba saja pergi ke rumah Ki Sutar. Di mana rumah Ki Sutar? Di sana. Nanti kalau ada jalan belokan, di sebelah kiri ada pohon besar. Di pinggir jalan. Di situ ada jalan setapak. Nyai belok saja mengikuti jalan itu. Di ujung jalan setapak nanti, Nyai bisa tanya lagi, di mana rumah Ki Sutar? Pasti akan ditunjukkan. Terima kasih atas keterangannya. Permisi. Tegas, terengginas. Jangan-jangan dia yang membunuh 4 peronda. Dan yang menculik bayi Pinah. Ngawur. Ki, ada yang cari, Ki. Jadi saya. Siapa? Saya, Ki. Apa yang saya bisa bantu, Nyai? Bicara apa dia, Kek? Gunakan ajian Saya sabda sedang mencari Pangrungu seseorang. supaya bisa mendengar dari jarak jauh. Iya. Nenek. Betul. Kemarin saya menolong seorang nenek. Tapi pagi tadi sudah diambil cucunya. Siapa namanya? Namanya seperti nama wayang. Anaknya Rahwana. Siapa ya? Aduh, saya lupa. Indrajit. Tepat, Indrajit. Orangnya gagah dan ganteng. Nenek-nenek, pasti yang dimaksud mak lampir, Kek. Betul. Dan Indrajit, kamu tahu siapa dia? Si Grandong. Pintar. Bayi yang dicuri dari orang kampung pasti perbuatan mak lampir dan si Grandong. Endang Juiri bagaimana, Kek? Kalau menurut aku, kita tangkap saja dia. Kita ikat supaya kita lebih mudah menangkap mak lampir. Setuju. Ayo kita kejar. Mau lari kemana, iblis? Mau apa kalian? Mau mengikat kamu dan memusnahkannya agar dunia ini aman dari kejahatanmu. Kalian pikir aku takut? Pergi! Kurang ajar.
Dasar pengikut iblis. Tangkap, Kek. Ya, ya. Siluman jelek. Kurang ajar, kau yang jelek. Jangan membela orang yang bersalah, Sangga Birawa. Kamulah yang bersalah. Tidak pantas bertiga mengeroyok seorang wanita. Rindi, biarkan kami sendiri melawan Endang Cuwiri Kalagondang. Jangan terkena pengaruh omongan Sangga Birawa. Sekarang Sangga Birawa tidak ada apa-apanya. Siluman jelek. Kau bilang aku tidak ada apa-apanya? Iya. Sembarangan. Sekarang ilmu apa yang kamu banggakan? Hah? Aji lembu sekilan? Hah? Kecil. Ayo, hancurkan telapak tanganku ini. Kalau memang hebat, ayo. Bukan hanya tanganmu. Dadamu pun akan ikut terbelah. Dasar. Jangan banyak omong. Ayo buktikan. Bagaimana, Pangeran? Kita lari saja. Datuk! 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 Biarkan saja. Memangnya kenapa? Bukankah keduanya harus kita tangkap? Iya. Tapi kita jangan buang-buang keringat dengan percuma, tuh. Membuang keringat bagaimana? Menangkap Endang Cuwiri dan Sangga Birawa, pekerjaan besar Kalagondang. Itu bukan pekerjaan sia-sia. Tenang, Datuk. Lihat, apa ini? Apa itu? Batu Antaboga. Pusaka milik Sangga Birawa. Aku mencurinya waktu dia lari ke sungai. Kamu mencuri pusaka milik orang lain? Mencuri milik penjahat untuk menghancurkan kejahatan sah-sah saja. Antaboga! Ada apa, Pangeran? Pusaka Mustika Antabogaku tidak ada. Kenapa bisa hilang? Tidak tahu. Tanpa pusaka Mustika Antaboga, aku tidak bisa apa-apa. Seluruh harapanku dan kekuatanku pada mustika pusakaku itu. Datuk! Bagaimana? Berhasil? Belum, Kiai. Tidak apa. Nanti kita bisa terus mencarinya. Mak Lampir harus mencari 7 bayi.
untuk dijadikan kurban puja Durkalameta. Kita harus mencegahnya. Mak Lampir sudah berkumpul kembali dengan si Grandong. Dan sekarang si Grandong menyamar sebagai Indrajit, Kiai. Aku paham. Kemana kita harus mencari Mak Lampir, Kiai? Ke timur laut. Kita sudah menempuh jalan yang benar. Dari sana. Betul, seperti suara Tiwi. Loh, suami Tiwi kan ke Cirebon. Ayo kita periksa. Barangkali ada apa-apa. Iya, kewajiban kita yang ngurusi kalau ada apa-apa. Ayo. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Tadi saya temukan, dia sudah pingsan. Aku mendengar suara bayi, tapi kok tidak ada ya? Kami temukan sudah tidak ada bayinya. Jadi kemana? Seharusnya kan ada. Masa hilang? Hilang? Bayi Tiwi hilang? Coba cari di rumah ini. Siapa tahu ada. Ayo. Bayi Tiwi hilang. Betul. Berarti ada yang membawa. Semua orang pasti mendengar suara bayi Tiwi. Kalau sekarang tidak ada, pasti hilang. Wi, saya pikir ada. Kalau ada, kira-kira apa tujuannya? Ya dijual. Bukan. Untuk ilmu. Ilmu bagaimana di sana? Biasanya, ilmu sesat menjadikan korban bayi untuk mengundang kekuatan jahat. Jika ada bayi hilang di suatu tempat, ada 3 kemungkinan kenapa bayi itu bisa diculik. Pertama, dijual kepada orang yang menginginkan anak, atau digunakan sebagai alat mengemis, supaya orang lebih iba dan kasihan. Dan yang kedua, untuk dijadikan anaknya sendiri, karena merasa dirinya tidak mungkin punya anak. Yang ketiga, karena ilmu untuk korban sesaji. Guru Lampir ada di sini. Dari mana Kisana tahu? Tadi pagi, saya bertemu Tiwi, ibu bayi yang malang itu. Katanya ia bertemu dengan makhluk seram yang menakutkan. Maksudnya setan? Saya tidak tahu. Mungkin sebangsanya, atau mungkin juga... Jurik? Jurik-jurik bagaimana? Orang yang menganut ilmu sesat dan menjadi jurik kan bisa juga, Den. Den. Ada apa, Den? Tidak apa-apa, Ki. Tidak apa-apa atau api-api. Api apaan, Ki? Api yang berkobar dalam hati. Ngawur. Mana gadis itu tadi, Ki? Betul kan? Api yang berkobar dalam hati. Jangan bercanda melulu, Ki Lukit tahu tidak? Tidak. Hilang kalau begitu. Hilang. Sayang, mestinya bisa kita kejar tadi. Sekarang juga belum terlambat. Ayo Ki, selagi belum jauh. Berapa, Ki? Sebenggol. Ki, Aki tahu kemana perginya gadis yang duduk di sana tadi? Gadis yang mana? Perasaan sejak tadi tidak ada wanita duduk di situ. Ya ampun, Ki. Gadis yang duduk di sana tadi. Kisana ini bagaimana sih? Dari tadi pagi tempat itu kosong. Kosong?
Kisana, tahu nggak gadis yang duduk di sana tadi? Tidak. Memang ada orang di situ. Ki, cepat! Heran. Semua orang tidak ada yang tahu kalau ada gadis di sana. Jangan-jangan benar Jurik. Siapa di luar itu? Adik. Iya, adik. Majikan. Mana saja. Mau mengejar orang kok lama bener si Aki ini? Mending tidak usah dikejar, Den. Kenapa? Jurik. Jurik melulu? Aduh, betul, Den. Saya tidak bohong. Kalau bukan Jurik, orang-orang di warung itu pasti melihat gadis itu. Kalau bukan Jurik, apa namanya? Bukan. Cepat lepas kudanya. Kita kejar dia. Masa sudah sejauh ini belum juga kelihatan batang hidungnya? Di depan sana, Ki. Sampai ke kaki langit pun masih di depan juga. Jangan-jangan dia tidak lari ke sini. Aku yakin ke sini. Hoi. Hush. Dengar, Ki. Alah, paling hewan sedang cakar-cakaran. Hewan? Orang? Orang kok cakar-cakaran? Kalau orang cakar-cakaran, berarti hewannya sedang keluar. Kamu tidak akan menang melawan Kakang Cahayu. Sudah menyerah saja untuk menjadi istri Kakang. Tidak tahu malu. Lihat dulu tampang kalian. Tampang kalian bertiga itu seperti... Perempuan, dari tadi kamu selalu menghina kami terus. Ayo, Kakang. Ya. Nyai, tunggu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting kalian tahu. Yang perlu kalian tahu adalah watakmu yang bejat. Kurang ajar. Punya nyawa berapa kamu berani berkata begitu kepada kami? Nyawaku satu, tapi biasa mencabuti nyawa orang-orang bejat semacam kalian. Jangan bikin hidup. Kita... Mana gadis cantik yang kita tolong tadi, Ki? Jurik. Gadis cantik yang barusan. Dia itu bukan gadis biasa. Dia itu Jurik. Jurik apa? Masa keluar siang hari? Ya bisa aja. Bangsa siluman itu keluarnya suka-suka dia. Sungguh, Den. Dia itu Jurik. Masa Jurik berantem segala sama orang jahat? Dia itu bisa menghilang. Aki itu melihat dengan mata kepala sendiri. Berarti dia itu orang biasa yang bisa menghilang dan punya kesaktian tinggi, bukan Jurik. Siapa gadis itu sebenarnya? Setiap ketemu selalu saja menghilang, seperti siluman. Kenapa, Ki? Serem. Serem kenapa? Ya, siapa tahu gadis itu benar-benar siluman. Aki pikirannya ke situ saja. Ya, waspada itu harus, supaya tidak menyesal kemudian. Bagaimana?
Masih mau mencari gadis itu terus? Kalau mau ayo, tapi jangan harap terlalu cepat. Bagaimana? Aku memang ingin ketemu, Ki. Dan bicara empat mata dengan dia. Tapi biarlah, ayo kita pulang saja. Nanti menyesal sampai di rumah. Aku tahu, kau sudah jatuh hati pada aku ke sana. Tahukah Andika, rasa senangku lebih besar dari rasa senang. Rasa cintaku sudah mendahului rasa cintamu. Ada apa nih? Lihat, Kek. Lihat apa? Kelinci. Iya. Apa istimewanya? Lucu. Saya jadi ingat Truna dan Welu. Oh ya, Kek. Aku punya usul. Usul apa? Bagaimana kalau Truna dan Welu kita panggil kemari, Kek? Untuk apa? Mereka berdua kan murid kakek yang cerdik. Kita suruh membantu mencari persembunyian Mak Lampir, Kek. Mereka bisa pergi kemana-mana. Saya yakin persembunyian Mak Lampir akan cepat ketemu, Kek. Bagaimana, Kek? Setuju tidak? Terserah kamu. Panggil saja kalau menurut pendapatmu baik. Terima kasih ya, Kek. Iya. Truna, Welu. Truna, Welu. Siapa yang memanggil aku? Aku. Suaranya seperti Nini Tika. Betul. Nini mengundang kami kemari. Apakah sudah mendapat izin dari guru? Kalau belum ya taubat. Bener ora Tru? Betul sekali. Kita bisa kena hukum. Dimasukkan ke dalam botol dan ditaruh di atas wuungan rumah dukun Samin. Hi, amit-amit. Bener ora Tru? Betul sekali. Sudah mendapat izin belum Nini? Sudah. Apa yang bisa kami bantu? Aku dan gurumu sedang mencari persembunyian Mak Lampir. Pergilah cari Mak Lampir. Laporkan padaku secepatnya kalau kalian sudah menemukan tempat persembunyiannya ya. Harus pada Nini? Tidak, bisa juga pada kakekku, ya. Cepat laksanakan. Baik, Nini. Bagaimana Tru? Ini tugas berat. Betul, berat sekali. Yang harus kita hadapi Mak Lampir. Hi, nenek sakti yang ilmunya saha banyaknya. Sedangkan ilmu kita baru seupil. Apa itu tidak seperti... Seperti durian melawan timun. Bener banget. Tapi kita tidak boleh putus asa, Tru. Guru bilang yang benar di pihak Tuhan. Betul, di pihak Tuhan. Kalau di pihak Tuhan, makan kenyang. Bus, makan kenyang. Dibela Tuhan. Betul, dibela Tuhan. Sekarang kita menjadi tentara Tuhan. Usir rasa takut kita. Usir. Wah, guru kami cari dari ujung sana ke ujung situ, gak ketemu-temu. Ketemunya di sini. Bagaimana bisa ketemu? Kalau nyarinya nyolong melulu. Mau apa mencari aku? Namanya murid, guru. Ya ikut membantu. Apa yang bisa kami bantu, guru? Nyolong nasi yang kebul-kebul dengan ayam panggang yang baru diangkat dari tungku. Kami bisa, guru. Pokoknya, makan dan minum guru, kami yang jamin. Bagus. Awasi terus tempat aku bersembunyi. Jika ada orang yang ingin mengetahui di mana aku tinggal, cepat beritahu aku. Siap, guru. Lakukan. Mau kemana kita?
mencari makanan buat guru kita, Malampir. Apa sudah tahu kesukaan guru Malampir? Waduh, kenapa tidak tanya tadi? Balik saja, tanya yang jelas, kesukaan guru apa? Tanya lagi kepalamu, Peyang. Bukan dijawab, tapi disemprot. Murid Malampir. Tul, murid Malampir. Kita ikuti diam-diam. Tul. Siapa tahu mereka ke tempat gurunya. Tul. Jangan sampai ketahuan. Tul. Shh. Kamu ambil ikan-ikan yang ada. Semua? Iya, semua. Ajib banget. Masuk warung. Tul, masuk warung. Baunya pakai apa? Pakai itu. Pon, nasi, ayam, pete dengan sambal sekalian. Baik, juragan. Perasaan tadi ayam dan petenya masih banyak. Kok tempenya tinggal 1, ayam tinggal 1, pete tinggal 2, tahu tinggal 5. Pasti ada orang yang mengambil tanpa setahu saya. Ada apa, Pon? Oh, tidak ada apa-apa. Berhenti, maling. Kurang ajar kita dibilang. Sikat dan beri ampun. Lagaknya kayak jagoan komplo. Kita dibilang jagoan komplo. Sodok saja, nanti kita betot udelnya. Wele, sombongnya. Ayo sini maju. Hah? Kita ditantang sama anak kecil. Gebuki, kita tepung sampai celeng. Berani kamu melawanku, kecil. Tuyul kepala kopros tidak pernah cebok. Apa yang aku takuti? Tul, 10 tuyul macam kamu, kami tidak bakal lari. Kami murid Malampir. Tidak mau tahu. Jangankan mak lampir, mak lemper. Kami kremes bulat-bulat. Kurang ajar. Guru kita dihina. Serbu! Serbu! Kenapa lari, Tru? Aku tidak bisa mengusapkan gerakanku lagi waktu melihat kamu kabur. Kalau aku tidak lari, aku bisa celaka. Kenapa? Banget. Tak kusangka murid Malampir begitu sakti. Masa? Gerobak itu bisa untuk ngumpet, Tru. Betul, bisa untuk ngumpet. Kita tidak usah capek-capek lari. Dengan gerobak itu, kita jauh sendiri dari musuh kita. Betul, jauh sendiri. Ayo, Tru, kejar gerobak itu. Betul, kejar. Lihat. Aman, Tru. Betul, aman sekali. Kita kehilangan jejak. Aku tahu benar, tadi larinya ke sini. Ya, aku juga lihat. Tapi sebentar saja kok sudah tidak kelihatan ya. Jangan-jangan naik gerobak itu. Tarik. Kira-kira gerobak ini mau kemana, Tru? Kemana lagi? Paling juga ke kota. Ya tidak apa. Kita pelesir dulu ke kota. Asik. Kok balik lagi? Jangan-jangan kita mundur. Hah? Ya.
bayi ketiga harus bayi Pancajendra Ayuningrat. Grandong, untuk melihat dia bayi Pancajendra atau bukan, lihatlah dengan mata Aji Chandra Birawa. Mengerti, Grandong? Dan hati-hati dengan Kiai Jamas. Kalau kau bertemu dengan Kiai Jamas, hindari dia jauh-jauh. Dan cepat aku diberitahu, segera. Mengerti, Grandong? Iya, Nek. Kaulah yang akan memberi kekuatan padaku, Jabang. Mana setannya? Itu dia, kejar! Tenaga dalamku habis. Kesaktianku lenyap. Naik ke atas pohon saja tidak bisa. Bisa celaka aku kalau begini. Tadi larinya ke sini. Mungkin di sebelah sana. Ayo. Kalau aku tidak sedang sakit seperti ini, orang sebanyak itu tidak ada artinya bagiku. Sekali tebas, habis semuanya. Ada apa, Ki? Datuk tidak merasakan sesuatu? Ada. Aku merasa ada yang sedang mengikuti. Betul. Memang kita sedang ada yang mengikuti. Tapi sejak tadi, diam-diam aku intip tidak kelihatan juga, Ki. Datuk ingin tahu? Iya. Awas. Masya Allah. Ada apa, Kek? Kau tidak lihat? Lihat apa? Ular kobra yang besar kehitam-hitaman. Tidak, aku tidak lihat apa-apa. Tidak ada, Kiai. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa. Kita mau kemana, Kiai? Oh iya, mau kemana ya? Masya Allah, ada pekerjaan buat kita, Datuk. Kita selamatkan pemuda itu. Ayo bersembunyi. Mari. Sergap pemuda itu, Datuk. Lumpuhkan. Sergap? Salah apa dia? Sudah, lakukan saja. Aku tidak kenal. Baiklah, Datuk diam saja di situ. Biar saya lakukan. Siapa Bapak? Ayo cepat, Kek. Tunggu apa lagi? Jangan dulu, sebelum ada perintah dari Kiai. Tidak apa-apa. Kiai sedang bertempur. Mana sempat memberi perintah. Ayo cepat, Kek. Rindi! Hiya! Ha! Hiya! Ha! Ha! Hiya! Hiya! Ha! Ha! Naga
menyerang seenak udelnya. Kalah menang. Hitung-hitung cari keringat. Kakek tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin jatuh dari tempat tidur hingga kepalanya benjol ya? Dari mana kakek tahu? Makanya, jadi orang jangan suka marah-marah. Coba sabar. Pasti kepala Andika tidak akan kejerut pintu. Loh, Andika siapa? Waktu kepalaku kejerut pintu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Hanya aku sendiri. Tapi Andika mengetahuinya. Luar biasa. Siapa Andika sebenarnya? Jamas. Kiai Jamas. Masya Allah. Kiai Pinunjul itu. Maafkan saya, maafkan saya. Den, sudah Den. Gadis itu bukan musuh Raden. Coba lihat. Siapa di samping Aki ini? Den! Biarkan dia. Hei, mau kemana? Jangan lari! Bagaimana dengan Jurik? Jurik? Iya. Katanya Aki pernah melihat Jurik. Di mana? Di warung dan di jalanan. Betul? Siapa sebenarnya dia, Kiai? Nanti, kalau sudah tiba waktunya, Aki akan tahu sendiri. Hai. Hai. Nyai bukan musuhku. Andika juga bukan musuhku. Belajarlah sopan santun sedikit. Nyai? Berdirilah di belakangku, Raden. Jangan ikut ini. Kau laki-laki. Dialah betina yang sesungguhnya, Kisanak. Penganut ilmu setan murid Malampir. Jangan percaya. Fitnah keji. Hati-hati dengan perempuan ini, Raden. Hiya! 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 Hiya!